Pernah nggak sih lu memikirkan apa yang terjadi di dalam dashboard seseorang yang sudah spend miliaran per bulan gitu ya? Jadi hari ini gue akan share ke lu apa temuan gue terhadap dashboard yang sudah nge-spend per bulannya itu udah lebih dari 5 miliar, 10 miliar. Ini memang real gitu ya, dimana gue sudah ngobrol sama orang-orang yang sudah spend dengan budget seperti itu. Gue sudah ikut workshopnya. Jadi harapannya setelah lu menyelesaikan video ini, lu juga bisa naik budget tanpa perlu menggerus profit. Dan juga untuk lu yang udah capek bikin kreatif tapi nggak works, sebenarnya ada yang salah di mana sih? Nah, makanya hari ini gue pengen share ke lu biar lu bisa membuat lebih banyak winning kreatif lagi gitu ya. Kita masuk ke caranya seperti apa. Nah, untuk teman-teman tentunya sekarang sudah tahu ya bahwa algoritma kita ini namanya adalah Meta Andromeda. Nah, di gamenya Meta Andromeda ini sekarang itu adalah yang namanya game kreatif ya, dimana kreatifnya sekarang benar-benar mesti banyak banget. Kenapa kreatifnya mesti banyak banget? Karena sekarang si Meta ini udah bisa membaca otomatis dengan AI-nya dia konten kita ini cocoknya atau relevannya dengan audiens seperti apa yang bakal beli. Jadi dia yang bakal mencarikan sendiri sehingga kita udah nggak perlu terlalu pusing lagi sama settingan-settingan, tapi justru harusnya lebih fokus sama kreatif yang bisa menghasilkan purchase atau pembelian. Jadi gue biasanya bilang ini adalah namanya converting content. Nah, ini bahasa gue ya. Atau bahasa Indonesia adalah konten iklan yang menghasilkan pembelian. Jadi ini converting content. Jadi fokusnya adalah memperbanyak ini. Karena lu pasti ngerasain kan, ketika lo ada satu win kreatif gitu ya, lu mendapatkan profit dari satu kreatif ini. Nah, ketika lo punya dua win kreatif di saat yang bersamaan, maka profit lo juga dua kali lipat gitu loh. Karena ada dua kreatif yang winning. Nah, bayangin sekarang lo punya 5 win kreatif. Nah, ini 5 dikali jumlah profitnya. Jadi ada 10 gitu ya. 10 dolar ini. Artinya, sekarang tugas lo di Meta Andromeda ini adalah bagaimana caranya biar kita bisa menemukan win kreatif ini di saat yang bersamaan dan banyak. Jadi kuncinya adalah itu. Untuk kita bisa semakin profit di algoritma Andromeda, kita harus menemukan winning kreatif di saat bersamaan dan banyak di saat bersamanya. Nah, kalau lu nggak melakukannya di saat yang bersamaan, ya udah lu bakal jadinya kayak gini profit lu. Tapi kalau di saat bersamaan dan banyak, lu tidak mengalami ini, lu langsung naik gitu ya, langsung to the moon gitu. Karena ini satu kreatif, ini dua kreatif, 5 kreatif yang winning di saat yang bersamaan. Jadi semakin lu menemukan kreatif-kreatif yang winning, jadi profit lo akan semakin meningkat di sini, oke? Jadi yang lu perlu lakukan di Andromeda ini, di era Andromeda ini adalah lu perlu mempunyai sebuah sistem yang namanya CDS. Apa itu CDS? CDS adalah namanya Creative Data System. Jadi kita memasukkan kreatif dan data dan kita buatkan sistemnya biar kita bisa menemukan winning kreatif secara bersamaan dan banyak. Oke, apa stepnya? Step pertama adalah kita akan melakukan yang namanya research. Jadi ini adalah kolom research. Kemudian setelah research kita akan melakukan yang namanya planning. Kemudian setelah planning kita akan melakukan yang namanya eksekusi. 3 step ini kita akan coba dalemin biar teman-teman bisa menerapkan sistem CDS ini agar menemukan kreatif winning yang lebih banyak lagi di saat yang bersamaan. Oke, kita akan masuk ke tahap pertama. Cara pertama itu adalah yang namanya research. Jadi apa yang kita lakukan selama kita melakukan research gitu ya. Nah, tujuan dari research adalah mengetahui kenapa sih mereka mau membeli produknya lu. Let's lu menjual spidol ini, buah Faber Castell warna biru gitu. Nah, kita harus cari tahu kenapa mereka mau membeli spidol ini. Ya, gimana cara cari tahunya? Kita baca review. Baca review orang yang menjual spidol ini yang bintang 1. Artinya ini adalah komplain-komplainnya mereka. Let's say, wah ini bau banget gitu pas dipakai. Nah, itu bau ini adalah menjadi angle yang menarik banget karena ini adalah keresahannya dari customer atau audience. Dibaca review. Yang kedua, setelah baca review, kita baca komen. Kita buka gitu ya akun dari kompetitor kita baca-bacain komen-komennya. Nah, apa aja sih yang mereka sebenarnya anggap bagus dan juga yang nggak bagus. Jadi, yang oke
dan nggak oke, itu di list satu-satu tuh gitu. Apa aja hal yang membuat mereka mau beli dan juga nggak mau beli. Nah, yang paling penting adalah teman-teman menggunakan bahasanya mereka. Jadi kalau teman-teman ngelihat kayak ada komen yang bilang, ini bagus bagus banget spidolnya karena dengan spidol ini aku jadi lebih pede, let's say. Nah, teman-teman harus ngomong dengan bahasa yang sama. Pengen lebih pede ketika mengajar, gitu ya, pakai spidol Faber-Castell ini. Contohnya seperti itu. Jadi, kita harus benar mengcopy exact cara mereka berkomunikasi gitu ya, biar kita bisa relate dan kita bisa mengetahui inilah yang namanya market signal. Jadi kita melihat gitu ya sinyal-sinyal yang ada di market, teman-teman harus bisa mulai ngelis keresahan-keresahan mereka. Satu gitu ya, bau gitu ya. Yang kedua mengenai ketebalan. Yang ketiga mengenai durasi pakai, durasi dan seterusnya teman-teman harus sudah bisa mulai ngelis semua keresahannya, coba di list. Oke, karena ini akan menjadi angle iklan yang sangat oke gitu ya buat kita pukul ke market. Oke. Yang kedua, setelah teman-teman sudah melakukan research dan mendapatkan market signal atau sinyal dari market bahwa oh oke, teman-teman mulai dapat taste gitu ya. Apa sih yang sebenarnya mereka pengen? Teman-teman harus buat yang namanya sebuah plan. Plan ini adalah momen di mana kita akan membuat konten. Jadi kita mulai nge-plan konten nih secara masif. Dengan cara seperti apa? Nah, teman-teman harus mulai membagi yang namanya audience, kemudian angle, kemudian framework, dan di sini ada format. Jadi ini adalah 4 hal yang teman-teman perlu gali dan isi. Let's say, tadi kita ngomongin spidol ya. Audiens pertama adalah pengajar. Audiens kedua adalah coach. Ya, ini kan beda ya. Cara pendekatannya beda. Ada pengajar, ada coach. Jadi teman-teman ketika ngiklan buat pengajar beda, ketika ngiklan buat coach juga beda kan cara ngomongnya. Untuk pengajar les, angle-nya adalah mereka nggak mau bau. Tapi untuk coach, ini adalah durasi. Kemudian, dari angle ini, teman-teman itu punya berbagai macam angle framework offering ya, cara untuk menjualnya. Ya, let's say, kita pakai metode PAS, ya, Problem Agent Solutions. Atau teman-teman mau pakai metode P2P. Nah, apa itu PAS ataupun P2P? Nah, PAS adalah cara kita membuat sebuah model konten dengan membuat strukturnya mulai dari problem, agitate solutions, habis itu kita buat benefitnya apa dari spidol kita, habis itu kita pakai social proof, habis itu kita pakai call to actions. Nah, ini semua sudah gue buatkan model-modelnya, model 1, ada model 4, kemudian juga ada model 2 gitu ya. Ini semua sudah ada di framework Meta Ads gua. Nah, ini di framework Meta Ads gua. Jadi gue sudah membuatkan berbagai macam framework offering yang sudah winning karena ini adalah hasil research gue selama 6 tahun beriklan dan juga sudah membuat 6.000 konten iklan. Jadi gue mengumpulkan semua framework-framework bikin konten iklannya alias offering yang seperti apa. Ini kan banyak sekali modelnya. Jadi lu kalau mau tahu lebih dalam lagi, lu bisa langsung download saja, dapetin Meta Ads Digital Framework gue. Dan di situ gue menjelaskan cara pakainya dan juga ada AI untuk bisa membantu lu mengeksplor ya framework ini juga karena AI-nya udah gue feeding sesuai dengan framework Meta Ads ini. Sehingga teman-teman di sini juga sudah bisa banyak sekali mendapatkan konten-konten ya. Jadi dari satu jenis bau kita bisa pakai struktur PAS. Dari satu jenis angle bau kita bisa pakai struktur P2P, prospect to prospect. Dari satu angle bau kita bisa membuat angle lagi mengenai proof gitu ya bahwa ini tuh nggak bau and so on and so on. Formatnya apa? Bisa image, bisa video, ya kan? Bisa image atau video. Nah ini udah jadi konten yang berbeda lagi nih. Nah sekarang kita masuk ke coach. Audiens yang lain adalah coach. Durasi pakai. Oke, kita ngomongin durasi pakai. Sama nih. Gitu ya. Mau pakai apa strukturnya? PAS, P2P, proof. Nah ini dibuat semuanya apakah image atau video ini juga dibuat gitu loh. Nah, sehingga nanti teman-teman gitu ya, ketika melakukan eksekusi di tahap ketiga akan menemukan hal seperti ini. Gue kasih lihat ya. Gitu ya, teman-teman di sini let's say membuat strukturnya mulai dari angle-nya, habis itu mulai dari personanya dan juga ada hook-hooknya. Setelah kita beberapa hari melakukan research dan juga plan gitu ya, habis itu kita udah mulai bikin konten iklan dan kita eksekusi di nomor 3 ini, teman-teman sudah bisa mulai menemukan
konten mana yang winning sebenarnya, mulai dari audience apa yang winning, framework mana yang winning, angle mana yang winning, dan format konten apa yang winning. Apakah image atau video ini udah mulai ketemu. Nah, tugas teman-teman di sini adalah melakukan double down. Nah, cara eksekusinya gimana? Jadi step pertama adalah teman-teman sediakan setidaknya 5 audience ya. Jadi jangan cuma satu. Misalkan teman-teman kayak gue nih jualan framework Meta Ads, jangan cuma audiensnya adalah targetnya para advertiser, jangan kayak gitu loh. Buat pemula buat para business owner, buat para orang yang sudah berjual di marketplace, buat para ibu-ibu kan boleh juga gitu ya. Jadi teman siapin audiensnya tuh banyak, jangan cuma satu audiens juga. Jadi itulah kuncinya. Yang kedua, setelah itu setiap audiens itu usahakan punya 3 angle. Nah, kalau tadi misalkan kita ngomongin soal spidol, masalah bau, durasinya. Nah, kalau gue Meta Ads, masalah 3 angle. Keluar masalah testing, masalah scaling, masalah konten iklan, itu kan juga banyak tuh, ada angle-angle. Jadi, problemnya masing-masing. Dari 3 angle ini, teman-teman bisa bikin 4 framework. Nah, yang tadi gue tunjukin gitu ya, kalau teman-teman punya Meta Ads Digital Selling, silakan frameworknya dibuka gitu ya, dari model 1 sampai dengan 4. Nah, ini masing-masing angle bisa punya 4 framework. Dan dari sini terlepas dari image ataupun video ya. Nah, teman-teman bisa launch iklan dengan 1 CBO memegang 1 audience. Oke, 1 CPO 1 audience ya. Nah, dan di sini kalau 1 audience itu memegang 3 angle, angle 1, angle 2, angle 3, ini nggak masalah. Jadi jadilah biasanya kalau gua 1 CBO, habis itu ada 3 adset gitu ya, dan setiap adsetnya ini megang 3 angle yang berbeda ya, angle 1, angle 2, angle 3. Nah, ini untuk oke banget untuk fase awal ketika teman-teman melakukan eksekusi. Dan ini akan berlangsung selama setidaknya 1 minggu ya. Kenapa bisa 1 minggu? Padahal lu bilang ada 2 hari, 3 hari. Nah, ini kan ada 5 audiens nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa mau punya budget banyak gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya budget yang banyak untuk bisa langsung launch 5 audience gitu ya, berarti 5 CBO minimal, itu boleh banget. Tapi kalau mau gantian, misalkan di 2 hari pertama kita 2 audience dulu, 2 hari berikutnya 3 audience lagi, itu juga boleh. Jadi kurang lebih makanya gue bilang 1 minggu. Tapi kalau mau langsung jebret, mau langsung cepat ketemu data, 1 minggu juga oke. Itu fine banget. Jadi seperti itu. Nah, kemudian week 2 ini kan 1 minggu. Kita masuk ke week 2 ya dong. Week 2 tugas kita adalah double down yang works. Nah, teman-teman mulai ketemu nih angle apa yang works, audience mana yang works. Let's say dari 5 ada 2 audience yang winning, ya. 3-nya nggak winning, ya udah 3-nya dibuang aja. Kita buang, kita fokus sama 2 audience ini yang winning. Kemudian dari 3 angle kita ketemu ada 2 yang winning gitu ya, satunya nggak winning. Ya udah berarti ini kita nggak usah ngomongin lagi. Jadi audience yang sudah ada ketemu yang winning mana dan angle yang ketemu yang winning mana, makanya kita double down alias campaign kita bakal banyakan tentang audience tersebut dan juga angle tersebut. Dan juga frameworknya juga yang winning seperti apa. Oke? Jadi double down yang works itu seperti apa. Sehingga ketika teman-teman punya konsep ini akan membantu teman-teman untuk mempercepat fase tes, masuk ke fase learning gitu ya, learn, dan kemudian ke fase iterasi. Tes, learn, iterasi. Tes, learn, iterasi. Iterasi ini adalah fase di mana kita memperbaiki dashboard kita biar lebih pinter menghasilkan purchase gitu dengan cara kita feeding konten-konten yang memang kita tahu ini bakal work. Sehingga disinilah terjadi yang namanya scale. So, apa lesson learn hari ini yang bisa kita pelajari dari dashboard-dashboard yang sudah miliaran tersebut yang sudah gue tunjukkan? Kreatif adalah data, bukan seni. Jadi konten ads itu bukan seni. Ini penting banget. Karena semakin banyak konten kreatif yang bisa menghasilkan, semakin banyak data yang kita tahu konten iklan seperti apa yang bisa memberikan kita profit. Ya kan, kreatif adalah data. Data adalah kepastian. Ya kan? Semakin kita tahu data-data ini, kita punya tahu gitu ya, mana yang worth dan mana yang enggak, semakin kita mendekati kepastian. Ya kan? Gitu. Dan kepastian
sama dengan scale. Ketika kita sudah tahu, kita sudah punya kepastian, maka kita akan lebih mudah yang namanya scaling. Jadi ini adalah lesson learn-nya hari ini, teman-teman. Oke, itu dulu dari gue yang bisa gue share hari ini. Dan hari ini adalah bagian dari teaser untuk yang akan gue bahas gitu ya. Di workshop gue tanggal 31 Januari 2026. Jadi untuk teman-teman yang sudah memahami konsep ini dan pengen lebih detail lagi untuk gue bisa guide secara step by step-nya, teman-teman langsung aja ikut workshop Meta Ads Scaling di Jakarta tanggal 31 Januari 2006. Dan biar kita bisa langsung engage dan gue bisa langsung bantu dashboard tuh secara langsung juga, secara live. So see you di kelas offline gue di Jakarta dan kita ketemu lagi di next video ya.